Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2501094 dari Prodi S1 kelas 1B. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 11 yang akan membahas tentang membangun konteks teks laporan secara bersama-sama dengan dosen pengampu Prof. Dr. Haji Hasna Faiza, Magister Humaniora, yang akan dijelaskan oleh Saskia Sasikirana Ardi, Salwajihan Audira, Suci Ramadhani yaitu saya sendiri, dan Syakira Erika. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, yang pertama kita harus mengetahui apa itu teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau observasi atau percobaan mengenai suatu objek, peristiwa atau fenomena secara lengkap, faktual, dan objektif untuk memberikan informasi kepada pembaca. Lalu yang kedua itu ada tujuan teks laporan. Yang pertama itu memberikan informasi yang akurat, faktual, dan terperinci tentang hasil pengamatan atau penelitian. Yang kedua, menyajikan data, fakta, dan deskripsi tentang suatu subjek yang sedang diselidiki. Yang ketiga, menyampaikan informasi kepada pembaca sehingga mereka dapat memahami suatu objek atau peristiwa secara mendalam. Ciri-ciri teks laporan. 1. Laporan yang ditulis bersifat nyata. 2. Bersifat objektif. Ketiga, hasil laporan ditulis lengkap dan sempurna. Keempat, tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang. Kelima, laporan disajikan secara menarik baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya yang berbobot, maupun susunan teksnya yang logis. Berikut langkah-langkah membuat teks laporan. 1. Membuat judul laporan berdasarkan objek yang sedang diamati. Kedua, membuat kerangka keterangan. Ketiga, mengembangkan ide-ide yang ada di dalam kerangka keterangan disertai dengan penjelasan-penjelasan pendukung yang berdasarkan hasil pengamatan. Keempat, membuat kesimpulan. Struktur teks laporan yang pertama ada judul yang berfungsi mencerminkan laporan secara singkat dan jelas, lalu kriterianya spesifik, informatif, dan menarik perhatian para pembaca. Lalu yang kedua ada pendahuluan yang berisi pertama latar belakang yang menjelaskan konteks atau alasan mengapa laporan ini dibuat. Lalu yang kedua berisi rumusan masalah yang mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang ingin dijawab melalui laporan. Lalu yang ketiga ada tujuan, yaitu menyatakan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian atau observasi. Lalu yang keempat ada manfaat yang menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari laporan. Lalu yang ketiga ada metode penelitian atau observasi yang berisi pertama jenis penelitian, yaitu menjelaskan jenis penelitian yang digunakan atau kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Lalu yang kedua berisi teknik pengumpulan data yang menjelaskan cara data dikumpulkan atau observasi, wawancara, studi dokumen, dan kuesioner. Lalu yang ketiga ada instrumen penelitian yang itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau pedoman observasi, daftar pertanyaan wawancara, dan lain-lain. Keempat, ada teknik analisis data, yaitu cara data dianalisis atau analisis statistik, analisis konten, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada subjek atau objek penelitian, yaitu menjelaskan siapa atau apa yang menjadi fokus penelitian. Lalu yang keenam ada lokasi dan waktu penelitian, yaitu tempat dan periode waktu pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, struktur teks laporan. Yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Untuk penyajian data, berfungsi untuk menyajikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, ada analisis data. Berfungsi untuk menganalisis data untuk menemukan pola, hubungan, atau tren yang relevan. Selanjutnya, ada interpretasi data. Berfungsi untuk memberikan interpretasi atau makna dari data yang telah dianalisis. Selanjutnya ada pembahasan, berfungsi untuk mengaitkan hasil penelitian dengan teori atau penelitian sebelumnya dan membahas implikasi dari temuan penelitian.
Selanjutnya, struktur teks laporan yang kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berfungsi untuk menyimpulkan temuan utama dari hasil penelitian atau observasi, dan dapat memberikan jawaban untuk rumusan masalah yang telah diajukan. Selanjutnya adalah saran. Saran berfungsi untuk memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Saran dapat ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau untuk penelitian lebih lanjut.